Oke bos, di sini kita akan pengecekan celah gap ring. Jadi penting setelah kita melakukan quarter block atau overseas, di sini yang perlu dilakukan adalah pengecekan celah gap ring. Karena apabila terlalu renggang, akibatnya bisa ngasap, dan apabila terlalu rapat bisa ngejim. Jadi ini sangat penting. Makanya karena ini baru, kita pakai TP ringnya overseas 100 dan silinder blok baru kita quarter. Di sini kita akan pengecekan celah gap ring. Oke, kita ukur dengan thickness. Di sini untuk celah gap ring dari mobil Grand Max 13 ini standarnya 0,15 sampai 0,25. Oke bro, di sini untuk end gap atau gap ring, posisi ring dipasang di blok itu gapnya 0,15, jadi masuk ke dalam standarnya. Ini untuk ring piston nomor 1. Lalu kita juga cek ring piston nomor 2. Dan untuk celah gap ring yang nomor 2, ring oli atau ring kompresi nomor 2, di sini celah gapnya yaitu 0,25. Oke bro, setelah kita cek dan dipastikan aman, tidak terlalu lebar dan tidak terlalu rapat, baru kita pasang di pistonnya. Oke bro, untuk pemasangan ring piston di sini ring nomor 2. Oke, biasanya warna hitam atau coklat seperti ini. Di sini tidak sama, yang atasnya rata dan di bawahnya ini ada coak. Coak di bagian pinggir. Ini dia. Ini yang coak ini menghadap ke bawah. Atau tinggal paskan tulisan ini menghadap ke atas. Lalu untuk ring nomor 1 itu baja, biasanya warna putih. Ini tinggal tulisan ini dihadapkan ke atas. Oke, sudah. Untuk ring oli biasa, yang penting celah ring dipisah. Ini yang satu di sini, yang satunya di sini. Serta untuk pemasangan ring piston, di sini sudah ada buku manualnya. Ini bagian depan mesin. Ring 1 itu di sebelah kanan piston dan ring 2 di sebelah kiri piston. Ini dipisah 180 derajat. Begitupun ring oli yang bawah nanti dipisah. Oke mas bro, kita masuk ke proses perakitan. Di sini sudah kita siapkan alat-alatnya. Ada askrep metal yang baru, silinder blok, packing set, piston. Oke, perakitan yang pertama yaitu pemasangan crankshaft atau askrep ke silinder blok. Oke, di sini kita sudah siapkan manual booknya atau buku standarnya. Oke, di sini akan kita lihat berapa
standar torek kekencangan baut untuk pemasangan crankshaft bearing atau metal duduk dari Askrag. Oke, ini dia standarnya. Di sini ada satuan Nm dan kilogram. Tinggal menyesuaikan jenis kunci torek apa yang kita gunakan. Untuk crankshaft bearing atau Askrag metal duduk, yaitu ini crankshaft bearing cap bolt. Toreknya yaitu 53 sampai 65 Nm, atau kalau pakai kilogram yaitu 5,4 sampai 6,6 kilogram. Oke, jadi ini standar kekencangan baut dari metal duduknya. Dan sebelumnya kita pasang dulu metal-metalnya yang baru. Ini kita ganti baru semua. Kita pasang ke cap bearingnya dan ke silinder bloknya. Yang pertama, pemasangan metal yang bolong atau yang berlubang ini ditempatkan di silinder blok, karena di silinder blok di sini ada lubang dan ini penting untuk pelumasan oli. Dan yang tidak ada bolongannya itu dipasang di cap bearingnya. Oke, di sini yang cowok ini menghadap keluar. Dan yang bertulisan ini di dalam blok, menghadap ke blok. Ini juga jangan sampai terbalik. Jadi yang cowok ini menghadap keluar, yang ada mereknya itu menghadap ke dalam blok.
Oke bos, jadi caranya seperti ini. Ini bagian depan mesin. Pemasangan ringnya ini, tanda titik ini menghadap ke depan seperti pada buku manualnya. Di sini ring 1 berada di sebelah kanan piston dan ring 2 sebelah kiri piston. Ini bagian depan, jadi terpisah ring piston 1, ring piston 2. Di sini ring oli 1 dan ring oli 2. Serta di sini jangan lupa untuk menomori setiap setang. Jadi karena keausannya sudah berbeda-beda, jadi kalau bisa jangan saling tukar, karena di sini juga ada kode tulisan ya. Nah ini seperti huruf R di sini contohnya. Ini kalau ketukar maka huruf R ini tidak akan sempurna. Ini makanya antara cap dan setangnya ini jangan sampai tertukar. Oke bos, ini piston sudah selesai kita pasang. Lalu untuk kekencangan connecting rod di sini atau metal jalan ya, connecting rod cap nut ball, toreknya yaitu 2 sampai 2,5 kilo. Bos, untuk torek flywheel di sini 7 sampai 8,5 kilo. Ini bikin 2 tahap ya bro. Pertama kasih pas dulu. Nah, baru setelah itu kita kasih lapang. Oke nih teman-teman kita ini ya. Ini satu profesi nih bro. Jadi nanti kalau main ke Lampung bisa nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi di sini. Di sini untuk silinder block dan silinder head. Silinder block dan silinder head. Di sini toreknya adalah yang pertama kita torek 3,2 sampai 3,4 kilo. Setelah itu 90 derajat ditambah 10 derajat. Ini cara kekencangan baut menurut buku manualnya. Jadi 3,5 kilo 90 derajat ditambah 10 derajat.
Tapi di sini kita akan bulatkan di 6 kilo. Oke Mas Bro, ini toroknya 1,2 kilo. Oke bos, ini sudah 70%. Jadi untuk pemasangan timing chain atau rantai keteng, di sini tanda tinggal dipaskan pada rantai dan sproketnya. Oke, contoh seperti ini. Lalu ini dipaskan titik dan di rantai ada warna emas. Lalu untuk crankshaft di sini pun ada titik dan dipaskan di yang warna emas pada rantai. Untuk torek kekencangan baut, untuk yang baut 10 di sini toreknya 1,2 kilo. Dan untuk sproket camshaft baut 14 ini toreknya 5,5 atau dibulatkan di 6. Ini saya torek 6 kilo. Dan posisi rantainya seperti ini. Oke, ini sudah kita tandai tip X, artinya sudah kita kencangkan sesuai toreknya. Oke. Serta jangan lupa di sini ada huruf D. Ini jangan sampai terbalik. Di sini polos dan di sini ada huruf D. Ini posisinya D ini harus ke depan. Apabila terbalik seperti ini maka tidak bisa hidup mesinnya. Jadi ini harus pas seperti ini. Oke bos, ini udah selesai kita rakit, sudah bulat. Ini tinggal kita naikkan, kita tes bagaimana hasilnya.
Oke.